jadi untuk kali ini saya membahas untuk yang menanyakan harus modal berapa dan cukupnya berapa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tani Dua Saudara ya. Apa kabar untuk semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya dimanapun berada. Nah, alhamdulillah ya saya bisa membuat video lagi di kesempatan kali ini. Alhamdulillah kemarin saya agak sibuk ya di lahan ini terutama gitu ya. Alhamdulillah udah panen ke berapa kali kemarin saya udah upload di video sebelumnya, dan sekarang saya kebetulan tidak lagi panen, lagi apa ya, lagi memantau karena kemarin udah ada hujan ke sini udah 3 hari berturut-turut, hujannya agak deras gitu ya. Sungguh luar biasa, berkah selalu alhamdulillah ya. Udah ada turun hujan, dan hujannya pun kemarin hujan angin, makanya saya udah kasih ajir yang udah diikat sama tali bel ya, biar apa, biar menjaga tidak kena angin gitu ya saat hujan gitu, jadi kita tenang juga gitu. Alhamdulillah tanaman saya masih terawat dan panen paling dilakukan untuk 2 hari 3 hari ke depan ini. Alhamdulillah sekarang saya kebetulan adik saya di sana sekarang lagi ada kesibukan di lahan yang lain ya, dan hari ini saya ingin mengobrol gitu ya. Kebetulan ini tidak pegang kamera, jadi ada kameramen baru gitu. Semoga saya bisa seterusnya gitu kan, ada yang pegangin kamera biar nggak ribet gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman banyak yang bertanya kepada saya gitu ya, eh, Kang, kalau bertani itu harus punya modal berapa? Nah, itu nanti saya bikinin judulnya seperti itu ya. Jadi yang mau saya bahas di sini, untuk bertani modalnya itu apa ya? Saya juga bingung ya. Awalnya karena nggak langsung punya langsung besar 40 juta, 50 juta atau 100 juta, enggak. Jadi saya dari ngerintis dari 5 juta gitu ya. Terus saya olah lahan, terus saya di sini apa kerjain sendiri gitu kan, pakai alat seadanya. Terus untuk kebutuhan pembelian apa yang dimulai saya dulu, seperti mulsa, itu kan mulsa saya harus ada ya. Sama apa yang paling pertama itu kan, yang paling pertama kita ada di medianya ya, media dasar ya, media pupuk makro gitu ya, itu udah harus jelas kita siapkan, seperti kohe gitu ya. Mau kita kohenya yang udah jadi gitu kan, si komposnya, ataupun kita yang melakukan fermentasi sendiri. Nah, itu bisa dikalikan, misalkan kalian teman-teman di rumah punya lahan sekian meter gitu, ibaratnya satu kotak sawah gitu, bahasanya tumbak kalau di saya gitu ya, atau enggak petak-petak atau bata gitu, jadi beda masing-masing daerah gitu ya. Nah, kalau untuk penanaman yang pertama saya dulu waktu ditanam cabai keriting itu lumayan, cuman saya dulu nggak kerekam itu karena saya juga nggak seterusnya gitunya, nggak seterusnya di lapangan karena saya ada pekerjaan lain. Nah, untuk sekarang di cabai rawit saya alhamdulillah, nah ini jenis bibit ori 212, alhamdulillah sejauh ini saya masih bisa teratasi ya terhadap hama sama virus sama penyakit gitu ya, terutama ini kan di dataran tinggi. Nah, ini agak kuat sih untuk varietas ori 212 ya, alhamdulillah. Nah, balik lagi ke dana yang tadi ya, judul yang mau pada bertani apa yang harus dipersiapkan, ya intinya tetap bener modal. Nggak ada modal nggak bisa jalan tetap ya, karena harus ada dibeli gitu kan. Seperti yang tadi saya bilang, untuk pupuk makro yang pertama itu kan kohe ya, mau itu kohe ayam mau itu kohe kambing. Nah, setelah itu kan melakukan dulu fermentasi itu berapa lama, 2 minggu kita harus sampai nunggu matang dulu, karena kalau nggak seperti itu nanti akan terjadi saat penanaman ya di usia dewasa ataupun sudah besar, itu nanti apa menyebabkan yang tidak baik gitu. Jadi harus benar-benar matang. Nah, uang yang dipersiapkan uang yang dipersiapkan saya dulu terus-terusan sampai saya emang pinjem gitunya, daripada berhenti di tengah jalan. Tanggung juga gitu, karena saya nggak apa ya, nggak minta ke orang dan nggak berinvest dari orang ke saya, nggak. Jadi saya mengelola sendiri dengan uang yang saya hitung waktu dulu hampir habis, awal-awal hampir kena di 50 lah gitu ya. Nah, tapi saya alhamdulillah jadi kena pengalaman gitu ya, dari belajar itu saya alhamdulillah modal nekat, terutama modal uang bisa berjalan sedikit-sedikit ya, sampai saya beli bahan demi demi menciptakan tani saya maju gitu ya. Menjual dulu, saya dulu waktu itu ngejual motor,
ngejual handphone gitu ya, sampai sekarang saya punya iPhone alhamdulillah gitu. Jadi teman-temannya dengan adanya pengalaman walaupun berkeluar modal gede, tapi itu insya Allah kalau kita mau maju dan kita kuat di mental bakal balik lagi. Kayak sekarang saya alhamdulillah ya bisa panen udah mencapai ya adalah berkintalan gitu kan, baru petik berapa kali. Nah itu kan berkat apa? Berkat kita perawatannya terjaga ya, terus nutrisinya tercukupi gitu kan. Karena emang bener kalau kita nggak apa ya, kayak kayak bahasanya kalau di Sunda mah ngurus cabai mah ciga orok gitu. Kenapa gitu mang? Pertama gini, kalau kita lengah sedikit ya bisa hareeng bahasa Sunda mah gitu ya, bisa demam lah gitu. Jadi makanya kita harus selalu terkendalikan gitu. Makanya modal emang emang was-was kalau di petani cabai menurut saya ya, emang harus selalu ada. Makanya harus ada nyiptain juga buat keseharian ya, ngejual sayuran-sayuran gitu kan, selain di cabai biar bisa kejual gitu kan, ada buat beli pupuk, ada buat beli obat. Nah itu untuk antisipasinya ya. Jadi rekomendasi saya kalau misal punya ambisi besar ya, mau bertani cabai, bener, terutama modal. Nomor satu emang bener modal, karena emang emang ada yang harus dibeli gitu tetap. Kecuali emang ada jiwa pewaris ya dari orang tua, misal udah ada bekal obat-obatan, udah ada bekal pupuknya, udah ada bekal persediaan alat-alat. Saya mah bener-bener ngerintis, bahkan bukan dari nol, dari coba-coba saya bener-bener itu mah. Nah makanya keluar modalnya juga banyak. Nah untuk sekarang ini kan alhamdulillah nggak terlalu banyak gitu kan, untuk penanam kesekian kalinya gitu. Nah dari situ makanya tidak apa, kalau misalnya emang setahunnya bisa keluar apa, bisa balik modal atau enggak, itu saya nggak bisa jawab gitu. Soalnya saya pun juga nggak 1 tahun nggak 2 tahun mau balik modal itu mang ya. Kalau misalkan yang orangnya bisa konsisten, terus kuat mental, kuat juga di saku, nah baru gitu. Nah jadi untuk kali ini saya membahas untuk yang menanyakan harus modal berapa dan cukupnya berapa. Nah saya hanya bisa seadanya ya, mungkin di lain hari di lain waktu saya mau menjawab lagi ataupun yang bertanya berkaitan dengan pertanian gitu mang ya. Dari saya segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam petani muda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman, kita saling dukung. Pokoknya saya juga bisa semangat terus gitu ya. Kalau ada saran atau masukan yang bisa bermanfaat buat saya, insya Allah saya akan lebih tetap semangat untuk menayangkan di dunia seputar bisnis ataupun pertanian gitu ya teman-teman.